Oke, kali ini aku lagi sama seorang narasumber yang udah kompeten di bidangnya. Kita akan membahas tentang permasalahan apa sih yang dihadapi Gen Z kali ini, apa masalahnya yang menyebabkan berita akhir-akhir ini menyoroti ya anak-anak muda yang terjuluk oleh kaum rebahan. Nah, sebelumnya siapa nih Bu? Kita kenalan dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Isnah Karimah, biasa dipanggil Bu Isnah atau Kak Isnah juga boleh. Berarti nanti kita membahas sedikit tentang sisi pendidikannya dan juga menurut Ibu nih sebagai seorang dosen, anak muda saat ini tuh seperti apa nih? Dan menurut Ibu dari topik yang mau kita bahas ya, apa sih penyebab utamanya sulitnya Gen Z ini untuk menemukan pekerjaan? Ya, apa sih penyebabnya kok sampai generasi muda itu menganggur, tidak melakukan apapun, tidak menempuh pendidikan, tidak melakukan pelatihan, dan juga tidak bekerja, nggak ngapa-ngapain. Padahal harusnya Gen Z itu kan generasi muda yang seharusnya mereka itu produktif. Ya. Di usia muda itu kita harus penuh karya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menuntut high skill, yang mana itu menjadi PR kita bersama bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia supaya bisa memenuhi kebutuhan industri mengenai skill dan keterampilan yang harus dimiliki agar kita memiliki kesiapan. Karena berdasarkan dari hasil penelitian itu mengatakan bahwa 8 dari 10 perusahaan itu menyampaikan bahwa lulusan itu tidak memiliki kesiapan kerja. Nah, itu menjadi penyebab mengapa banyak Gen Z atau generasi muda yang saat ini menganggur, selain karena persaingannya yang ketat, juga karena keterampilan yang dimiliki itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Oke, berarti selain dari sisi persaingan yang semakin sulit ya Bu ya, itu juga dari skillnya yang belum dikuasai oleh para Gen Z. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa saja faktor yang membuat lulusan perguruan tinggi kesulitan bersaing di dunia kerja? Ya, terus apakah sistem dari pendidikannya sendiri nih Bu ya sudah mampu merespon kebutuhan industri kerja apa belum nih? Dari sisi kacamata Ibu seorang dosen gimana menurut Ibu? Nah, ini masalah kita dan PR kita bersama ya. Dari segi pendidikan itu masih ada kesenjangan ya antara apa yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan apa skill yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri. Masih ada gap atau masih ada kesenjangan. Dimana kalau di bangku perkuliahan itu kita cenderung lebih banyak belajar tentang teori. Kita masih sedikit pembelajaran yang mengedepankan praktik secara mendalam atau proyek-proyek yang memang seharusnya kita kuasai supaya kita ketika lulus itu sudah siap kerja. Nah, itu masih ada kesenjangan. Akan tetapi sistem pendidikan ini akan selalu terus berbenah dalam upaya untuk merancang supaya kompetensi atau lulusan SDM kita ini bisa siap bekerja. Dan beberapa universitas itu sudah menerapkan yang namanya program pembelajaran berbasis OBE atau Outcome Based Education. Artinya pendidikan itu dirancang supaya nanti lulusannya itu mempunyai skill dan keterampilan yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Artinya kita berupaya untuk meningkatkan skill. Pendidikannya itu berdasarkan outputnya itu pengetahuan dan juga keterampilan yang bisa diukur. Seperti menerapkan program magang, program pertukaran mahasiswa, kemudian kita juga menerapkan kewirausahaan di mata kuliah supaya lulusan-lulusan itu mindsetnya setelah lulus itu tidak hanya bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, tetapi kita juga bisa menjadi seorang wirausaha yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak generasi muda. Jadi cara berpikir kita itu tidak hanya nanti ketika lulus saya harus bekerja, tetapi kita juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan menjadi seorang wirausaha. Nah, kita terus berbenah dan beberapa kampus sudah menerapkan program magang, program pertukaran mahasiswa, bahkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kreatif itu mereka selalu menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan skill dan keterampilan mereka di bangku perkuliahan. Nah, itu adalah PR kita bersama bagaimana sistem pendidikan itu bisa selain meningkatkan pengetahuan juga membangun keterampilan, dan jangan lupa untuk juga menerapkan yang namanya pendidikan karakter. Itu sangat penting ya. Kenapa pendidikan karakter penting? Karena
ketika seseorang itu punya pengetahuan yang tinggi, punya keterampilan yang tinggi, tetapi dia tidak punya attitude yang baik, maka itu bisa menjadi bumerang sendiri bagi dirinya. Karena di perusahaan juga dibutuhkan orang-orang yang selain punya keterampilan dan pengetahuannya tinggi juga punya attitude yang baik. Nah, attitude itu menjadi hal yang sangat penting. Itu tidak ada nilainya di ijazah atau di rapot, seperti daya juang, kemudian komitmen, kerja keras, kecerdasan emosional, itu tidak ada nilainya di ijazah atau rapot, tetapi itu adalah hal-hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh generasi muda. Kurang lebih seperti itu Gensi. Tadi membahas tentang skill ya Bu ya. Iya. Kalau aku sadarin memang di dunia perkuliahan itu hanya sebatas dasar-dasarnya aja kan, teori-teori yang Ya, kita lebih banyak ke pelajari. teori. Nah, kalau menurut Ibu kalau kuliah itu kita itu kuliah, kalau orang yang punya mindset kuliah pulang itu salah nggak Bu? Sebenarnya kalau mahasiswa itu hanya datang kuliah terus pulang, menurut saya itu sangat rugi. Ruginya gimana itu Bu? Karena nggak memanfaatkan untuk kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena dunia kerja itu luas, persaingannya itu ketat. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan, hanya mengandalkan nilai IPK, itu kita akan kalah bersaing. Kita lihat saja ya, kalau IPK saat ini kita banyak lihat, banyak sekali yang mahasiswa lulusan itu IPK-nya sudah di atas 3,5. Banyak sekali mahasiswa cum laude, ya enggak? Nah, kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan saja itu akan sulit bersaing di dunia kerja. Kita harus punya prestasi lain. Jadi dalam portofolio atau CV yang nanti akan kita lampirkan ke HRD itu harus ada portofolio lain atau keunikan yang ada dalam diri kita, dan itu harus kita asah dari mulai di bangku perkuliahan. Jadi kesiapan kerja itu harus disiapkan sejak dini. Dari ikut itu kegiatan lomba, baik itu lomba nasional, lomba tingkat internasional, ikut kegiatan pameran, ikut kegiatan kewirausahaan. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama kita menjadi mahasiswa. Jangan hanya datang lalu pulang, nanti itu kita akan menyesal ya di kemudian hari, karena kita nggak punya keterampilan bagaimana punya kemampuan berkomunikasi yang baik, bagaimana punya keterampilan bernegosiasi, mempunyai jaringan yang banyak. Kalau saya selalu berpesan dengan mahasiswa saya, saudara kalau kuliah itu jangan cuma datang lalu pulang, saudara itu harus mempunyai jaringan yang sangat luas. Teman-teman saudara itu, rekan-rekan saudara itu semuanya harus saudara kenal, bahkan saudara harus kenal satu angkatan, atau saudara itu harus kenal seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Mereka itu aset, jaringan itu aset. Siapa tahu nanti teman-teman saudara lah yang akan menjadi teman ketika saudara nanti membangun usaha, atau mungkin teman saudara lah yang nanti akan memberikan informasi mengenai lapangan kerja. Nah, jadi saya mengatakan kepada mereka bahwa mahasiswa itu nggak boleh jadi kupu-kupu atau cuma diem aja, harus ada karya, harus berkreasi, karena kita itu bagian dari orang yang langka. Kenapa saya sebut langka? Dari lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya 6% penduduk yang punya kesempatan untuk bisa berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi. Jadi kita bagian dari 6% yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Maka kita harus luar biasa, jangan biasa-biasa aja, karena kita sudah diberi kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu masalah juga kenapa di Indonesia itu masih banyak sekali pengangguran, ya karena yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu hanya 6% dari total penduduk yang ada di Indonesia, masih sangat sedikit sekali. Ya, kalau lulusan sarjana itu mau kemudian menjadi wirausaha, atau yang punya bakat di bidang pertanian mau menjalankan kegiatan pertanian, atau yang punya bakat di bidang peternakan mau menjalankan kegiatan peternakan, itu nggak akan nganggur, nggak akan ada yang namanya menganggur. Justru malah pekerjaan itu banyak sekali kalau kita mau gali potensi yang ada pada diri kita dan ada di lingkungan sekitar kita. Tapi kan kalau aku lihat-lihat Ibu ya, banyak juga dari S1 yang nganggur ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman garis besari dari kata Bu Isma tadi itu, intinya kalau masih kuliah, kita bangun relasi sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya. Ya, buat relasi itu aset. Iya, betul, buat networking juga, karena kita kayak bangun basis datanya ya Bu ya. Buat Iya. kedepannya itu mau melangkah seperti apa, kita udah punya kenalan teman-temannya Iya, nih. betul. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih yang masih bingung usia 20-an, atau mungkin yang mau masuk kuliah nih, atau yang lagi kuliah, itu tuh perlu mengembangkan skill apa sih Bu nih kira-kira ya? Pertanyaannya tuh sebenarnya
untuk usia 20-an, skill set yang dibutuhkan untuk bersaing di masa depan itu seperti apa nih Bu? Ya, jadi banyak sekali ya keterampilan yang harus kita siapkan, apalagi kalau generasi muda itu harus punya rasa ingin belajar, terus belajar, jangan berhenti belajar. Keterampilan apa yang perlu kita miliki? Ya tentu adalah keterampilan digital atau literasi digital. Kemampuan kita dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Itu penting sekali ya. Jadi kalau kita nggak bisa teknologi, kita gaptek ya, ketinggalan zaman, nanti kita bisa akan kalah bersaing dengan para teman-teman atau rekan-rekan kita, baik itu di dunia bisnis maupun ketika saudara nanti akan melamar kerja, itu keterampilan digital sangat utama dan sangat dibutuhkan. Kemudian soft skill, hard skill. Soft skill meliputi kemampuan memecahkan masalah, berpikir kreatif, kemudian juga kemampuan dalam berkomunikasi, membangun personal branding, bernegosiasi, membangun jaringan yang luas. Nah, itu juga kemampuan dan keterampilan yang harus kita miliki. Kemampuan memanajemen waktu dengan baik, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, dan juga hard skill-nya, pengetahuannya, kemudian kemampuan dalam analisis data, membaca tren, itu juga kemampuan yang harus kita miliki. Dan juga kemampuan adaptasi. Kita harus bisa menyesuaikan diri, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, itu kan menyebabkan banyak sekali perubahan di lingkungan kita. Nah, itu kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, ya kita yang akan mati. Hewan aja beradaptasi ya, kayak bunglon aja itu beradaptasi. Kalau ada di lingkungan yang berwarna hijau, maka dia akan merubah kulitnya berwarna hijau. Ketika ada di tanah, ya dia warnanya jadi coklat. Nah, kita manusia pun harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu juga kemampuan yang harus dimiliki. Dan juga harus menanamkan yang namanya mindset kewirausahaan. Artinya anak-anak muda itu harus kreatif ya, harus punya daya juang yang tinggi, harus kerja keras, kerja cerdas. Nah, itu juga harus punya mindset kewirausahaan. Artinya kalau kita jangan sampai nganggur ya. Kalau kita punya keterampilan, ya kita tingkatkan keterampilan itu, kita tingkatkan bakat yang kita miliki. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Saya dulu kalau jadi mahasiswa kelewat ketiduran atau tidur siang, itu saya sudah merasa sangat berdosa karena saya nggak memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin. Nah, itu seorang generasi muda itu harus selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam hidupnya, karena kalau kita nanti sudah usia tua, itu produktivitas kita akan menurun, daya kerja organ di seluruh tubuh kita akan menurun. Jadi saatnya generasi muda itu harus memberikan karya yang terbaik ya di usia muda ini. Bu, ini mulai tadi menyinggung sedikit soal mindset kewirausahaan ya. Kalau di negara maju itu kan sekitar 12% itu entrepreneur ya kan, pengusaha. Nah, kalau di Indonesia ini kalau nggak salah masih 7%. Sedangkan di negara Indonesia sendiri kalau tak amatin ya Bu ya, dari zaman pendidikan sampai lulus itu diasuh polanya ya. Diasuh polanya itu buat kerja. Ya buat kerja dapat uang banyak gitu. Nah, itu frameworknya yang salah itu apa itu menurut Ibu? Ya, itu banyak sih faktornya ya. Tapi saya mengamati kalau mulai sekarang itu di pendidikan-pendidikan itu sudah mulai menerapkan dan ada mata kuliah atau pelajaran kewirausahaan. Di SMA saja yang saya amati di tingkat SMA, mereka sudah diajari kewirausahaan mulai dari mengembangkan ide sampai dengan nanti membuat prototipe, sampai dengan membuat produknya, lalu mereka diminta untuk sampai ke pemasaran dan penjualan praktek langsung. Itu sebagai upaya dari pemerintah dan juga dari sisi akademisi untuk membentuk generasi muda itu supaya mau menjadi wirausaha. Karena kalau kita menjadi wirausaha itu kita bisa memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bekerja kan untuk diri sendiri ya, tapi kalau berwirausaha kan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain dan juga untuk konsumen kita. Jadi kalau kita berwirausaha itu banyak sekali manfaat yang kita berikan untuk pertumbuhan ekonomi negara, untuk membuka penyerapan tenaga kerja, dan juga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Nah, kalau saya lihat ini teman-teman saya ya, Gen Z juga ya. Kan Gen Z itu kan labelnya negatif ya. Tapi kalau Gen Z itu kan punya pengetahuan yang lebih tinggi dan mereka itu kreatif serta multitasking. Kalau Gen Z itu punya mental dan daya juang milenial. Jadi pengetahuannya Gen Z. Kemudian skill digitalnya Gen Z, dan Gen Z itu punya daya juang milenial, dia itu tahan banting, kerja keras, kerja cerdas, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu dia akan jadi generasi yang sangat luar biasa.
Karena saya punya teman-teman yang memang luar biasa dan mereka Gen Z. Mereka melihat potensi yang ada di daerah mereka. Misalnya di daerah teman saya itu orang Magelang namanya Tribuana Desi, dia melanjutkan S2-nya itu di Inggris, beasiswa LPDP. Setelah lulus dari Inggris itu dia tidak artinya tidak menetap di sana, tapi memilih kembali ke negara Indonesia untuk mengabdi. Dan dia kembalinya itu ke desa terpencil, melanjutkan usahanya bersama dengan komunitas ibu-ibu itu membuat produk anyaman bambu. Jadi anyaman bambu itu kan awalnya harganya murah dan dipasarkan di pasar tradisional. Sekarang dengan adanya orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi dan keterampilan digital, bersama ibu-ibu dan komunitasnya, Desi itu mengembangkan produk anyaman bambu yang inovatif dan bisa dijual ke mancanegara atau ke luar negeri, dan itu menghasilkan banyak sekali manfaat untuk komunitas ibu-ibu pengrajinnya, untuk generasi pemuda-pemuda yang ada di desa itu. Mereka menjadi marketingnya, menjadi tim administrasinya, dan juga sampai menjembatani beasiswa bagi anak-anak muda untuk melanjutkan perguruan tinggi. Jadi kalau sebenarnya kalau orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya skill, punya daya juang yang tinggi, mau kembali ke desa melihat potensi yang ada di desa, itu nggak ada yang namanya nganggur. Karena pekerjaan itu banyak sekali kalau kita mau kreatif, inovatif, dan mampu melihat peluang yang ada. Mungkin Ibu ada nggak nih sih sedikit nasihat buat Gen Z ya yang mau mencoba buat wirausaha, tapi kan kadang sebenarnya permasalahan Gen Z itu aku sedikit pahami, mau majuin secure ke samping takut ya kan, nggak ada modal, atau mungkin ke belakang itu takut ngambil resiko ya kan. Nah menurut Ibu gimana nih biar mereka tuh punya mentalnya seperti milenial tapi secara keterampilan Gen Z. Nah itu bekal untuk Gen Z supaya sukses itu, kalau dalam pandangan pribadi saya dan juga pengalaman orang lain, itu mereka harus punya keterampilan, pengetahuan yang tinggi, tapi juga diikuti dengan daya juang dan mental baja ya, jangan mental tempe ya. Jadi kalau kita mau jadi seorang wirausaha, kita harus punya karakteristik kewirausahaan. Karakteristik seorang wirausaha itu apa? Seorang wirausaha itu penuh optimisme. Nggak ada yang namanya pesimis ya. Kalau kita mau mulai usaha udah langsung mikir kalau gagal nanti gimana, modalnya dari mana. Nah itu kan berarti kita pesimis. Kalau orang yang punya karakteristik wirausaha, dia itu optimis. Kalau kita mau menjalankan usaha, kita yakin kalau usaha kita itu akan maju, usaha kita itu nanti akan berkembang, bisa menghasilkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Nah itu karakteristik wirausaha itu optimis. Selain itu seorang wirausaha itu berani mengambil resiko. Tentunya resiko yang sudah diukur dan sudah dihitung. Nah, iya, itu juga penting ya. Nah, kemudian seorang wirausaha itu punya komitmen dan daya juang yang tinggi, konsisten ya. Ketika gagal tidak begitu mundur atau menyerah begitu saja, tetapi mereka justru akan lebih tertantang dan akan lebih semangat lagi. Nah, bagaimana cara membentuk karakteristik wirausaha? Yaitu dari pendidikan. Kita diajarkan bagaimana kita itu kalau mau sukses itu butuh proses. Sementara Gen Z itu lahir di era serba kemudahan. Benar. Di era teknologi yang berkembang begitu pesat, yang apa-apa itu pengennya instan. Ketika mereka melihat konten-konten di sosmed, yang terlihat itu suksesnya, puncaknya. Sementara perjuangan untuk mencapai suksesnya itu seringkali tidak mereka lihat. Pengennya itu kalau kerja gajinya langsung tinggi. Pengennya kalau bikin usaha itu usahanya langsung maju. Padahal semua itu butuh proses, ya enggak? Untuk membuat mie instan aja itu juga butuh proses.